Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan sampai sekarang ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fajriani Asis SPD MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu likuidasi persekutuan. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani, NIM 210902502019. Kelas B Prodi Pendidikan Akuntansi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Langsung saja kita masuk di bagian topik pembahasan. Ada 3 topik pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu konsep likuidasi persekutuan, yang kedua masalah akuntansi terkait likuidasi persekutuan, dan yang ketiga contoh transaksi dan pembukuan likuidasi persekutuan. Nah, yang pertama yaitu konsep likuidasi persekutuan. Apa sih itu likuidasi persekutuan? Likuidasi adalah suatu keadaan di mana baik persekutuan maupun usaha perusahaannya dibubarkan semua. Selanjutnya, di dalam likuidasi ini perusahaan hanya berjalan beberapa saat guna menyelesaikan proses likuidasi tersebut. Proses pembubaran usaha ini meliputi 2 tahap, yaitu tahap pertama, proses mengubah harta kekayaan yang ada menjadi uang tunai atau cash yang disebut proses realisasi. Yang kedua yaitu pembayaran kembali hutang-hutang kepada para kreditur dan pembayaran kembali sisa modal kepada para anggota yang disebut juga proses likuidasi. Selanjutnya yaitu prosedur dalam likuidasi. Ada 4 prosedur di dalam likuidasi. Yang pertama yaitu rekening-rekening pembukuan harta harus diselesaikan dan ditutup. Laba dan rugi bersih selama periode terakhir diperhitungkan ke rekening modal masing-masing. Sesudah itu dikatakan persekutuan siap untuk dilikuidasi. Yang kedua yaitu pada proses pengubahan aktiva menjadi uang tunai atau cash apabila ada perbedaan antara nilai buku dan nilai realisasi yang menunjukkan keuntungan atau kerugian harus dibagi antara anggota sesuai dengan perbandingan pembagian laba atau rugi. Yang ketiga yaitu apabila dijumpai keadaan di mana salah seorang anggota mempunyai saldo debit di dalam rekening modalnya, di lain pihak ia mempunyai piutang kepada persekutuan, maka piutang kepada persekutuan itu dipakai untuk menutup saldo debit rekening modal yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu apabila uang tunai sudah tersedia untuk dibagi, maka pertama-tama harus dibayarkan terlebih dahulu kepada para kreditur ekstern. Baru sesudah itu dibayarkan saldo-saldo modal masing-masing anggota. Selanjutnya yaitu perbedaan likuidasi dan persekutuan. Likuidasi terjadi apabila semua sekutu mengundurkan diri dan persekutuan dibubarkan serta aktiva non-kasnya dijual. Yang pertama yaitu sekutu berkurang. Hal ini terjadi bila seorang sekutu atau beberapa sekutu mengundurkan diri. Nah, yang kedua yaitu sekutu bertambah. Hal ini terjadi apabila ada seorang sekutu atau beberapa sekutu yang masuk ke dalam persekutuan. Selanjutnya, yang kedua yaitu
Masalah akuntansi terkait proses likuidasi. Persoalan-persoalan akuntansi dalam pembubaran persekutuan. Yang pertama yaitu ada empat persoalan akuntansi dalam pembubaran persekutuan. Yang pertama yaitu masalah masuknya seorang atau lebih anggota baru. Yang kedua, pengunduran diri seorang anggota. Yang ketiga, kematian seorang anggota atau lebih. Dan yang terakhir, pernyataan dan atau perubahan bentuk badan usaha. Nah, selanjutnya yaitu kesalahan dalam likuidasi. Kesalahan yang sering terjadi pada proses likuidasi persekutuan adalah saat mencapai tahap pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Pada tahap ini terdapat 3 proses, yaitu proses pertama, proses penghitungan laba rugi sampai saat likuidasi, dan yang kedua, proses realisasi, dan yang ketiga, proses likuidasi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu contoh transaksi dan pembukuan likuidasi persekutuan. Nilai buku aktiva lain-lain sebesar 180 juta dijual atau direalisasikan menjadi kas sebesar 140 juta dan rugi dalam realisasi sebesar 40 juta. Kerugian tersebut dibagi di antara anggota masing-masing A, B, C, dan D dengan perbandingan 30%, 30%, 20%, dan 20%. Selanjutnya yaitu pembebanan kerugian realisasi kepada rekening modal masing-masing adalah sebesar A sama dengan 30% dikali 40 juta sama dengan 12.000. B sama dengan 30% dikali 40 juta sama dengan 12.000. C sama dengan 30% dikali 40 juta sama dengan 8.000. Dan D 30% dikali 40 juta sama dengan 8.000. Pembebanan kerugian tersebut masih cukup ditutup dengan saldo modal dari masing-masing anggota. Dengan demikian, ikhtisar laporan likuidasinya adalah sebagai berikut. Next. Saldo sebelum likuidasi. Yang pertama, bagian A, hasil penjualan aktiva pembagian laba dan rugi. Kasnya sebesar 10.000 dan 140.000, aktiva lain-lain 180.000 dan minus 180.000, hutang dagang 75.000, hutang kepada B 6.000, hutang kepada D 5.000, dan modal dan pembagian laba rugi. Modal A 38% sebesar 42.000 dan min 12.000. Kemudian modal B 31.500 min 12.000. Dan modal C 20% adalah 20.500 dan min 8.000. Dan modal D sebesar 20% 10.000 dan min 8.000. Dan kemudian bagian B, pembayaran kepada kreditur. Kas sebesar 150.000 dan min 75.000, aktiva lain-lain tidak ada, hutang dagang 75.000 dan min 75.000, hutang kepada B sebesar 6.000 dan hutang kepada D sebesar 5.000, modal A 38% sebesar 30.000, modal B 30% sebesar 19.500, dan modal C 12.500 dan modal D 20% sebesar 2.000. Bagian C yaitu pembayaran kepada para kreditur. Kas 75.000 dan minus 75.000. Aktiva lain-lain tidak ada, hutang dagang juga tidak ada, hutang kepada B 6.000 dan min 6.000.
hutang kepada D 5.000 dan min 5.000. Modal dan pembagian laba rugi, modal A 38% sebesar 30.000 dan min 30.000. Modal B 19.500 dan 19.500. Modal C 20% sebesar 12.500 dan min 12.500. Dan modal D 20% sebesar 2.000 dan min 2.000. Selanjutnya yaitu adapun jurnal yang diperlukan untuk mencatat penjualan aktiva lain dan pembebanan rugi penjualan kepada masing-masing anggota serta proses likuidasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Kas sebesar 140.000, modal A sebesar 12.000, modal B 12.000, modal C 8.000 dan modal D 8.000. Aktiva lain-lain sebesar 75.000. Bagian B, hutang dagang pada kas sebesar 75.000. Kemudian bagian C, hutang kepada B 6.000, hutang kepada D 5.000, modal A 30.000, modal B 19.000, modal C 12.000 dan modal D 2.000 pada kas sebesar 75.000. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.